Shalom jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya sedang berada di area Surabaya Barat. Nah, saudara bisa melihat sekeliling saya ada begitu lampu-lampu, ada begitu banyak permainan, ada begitu banyak hiburan, ada begitu banyak food. Ya, karena kami di Food Junction ya. Nah, inilah dunia yang tawarkan. Tetapi bulan ini saya akan ajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita melihat Tuhan. Apakah saudara dan saya dalam kehidupan kita pernah melihat Tuhan? Di dalam Alkitab tercatat bahwa murid-murid Tuhan pun ketika melihat bahwa Yesus Kristus telah mati, mereka kehilangan pegangan dan harapan, dan mereka mau kembali ke mana jalan mereka dulu, yaitu menjala ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menguatkan serta meneguhkan panggilan mereka, mereka kembali menjadi penjala manusia. Di bulan ini tema khotbah saya berikan, aku telah melihat Tuhan. Yuk kita resapi, kita renungkan, kita dengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan sepanjang bulan September ini. Biarlah kita semua kembali melihat Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. God bless you all. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan siaran langsung malam hari ini, live streaming doa malam. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita mau beribadah pada malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang layak disembah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih kami mengucap syukur malam hari ini Bapa. Kalau kami ada saat ini karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu sungguh sangat sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami rindu menyenangkan hati-Mu. Mau datang kepada Engkau membawa persembahan kami Tuhan. Karena Kau Bapa yang baik, Kau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan setiap kami yang ada pada malam hari ini. Kau memimpin Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan
Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak ku pandang selama hidupku. Kami mengasihi Engkau, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari Bapak Ibu pujikan pujian ini lebih lagi. Katakan kau Bapa, Bapa yang mengasihi kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk kami dapat melihat kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Haleluya.
naikkan syukur kepada Tuhan malam hari ini. Sembah Dia. Kurlama siara lambo. Yara lama sidina yara lago. Haleluya. Haleluya. Yara lama sangka yara laya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami Mari katakan, Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Di dalam hidup kerajaanku, kebenaranku, itu hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah kami, apapun keadaan kami, ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu perlahan kita bangkit berdiri. Shikana yara laya. Haleluya. Shikana lamanya shikana. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji luhita tamu. Sembah
keagungan. Hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan malam hari ini bersama katakan amin. Mari kita terbang tinggi bersama Yesus. Mau terbang tinggi? Amin. Yes. yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Oh amin. Yes. Terima kasih. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan, sungguh kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan. Haleluya. Aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Kesembuhan terjadi. kesembuhan terjadi di Pemulihan terjadi. pemulihan terjadi di sini. Oh, syalawala-wala-wala-mas. Oh, yaralamas, yarala-yaralamu. Yaralamas, Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, ini kami umat-Mu. Kami datang menyembah Engkau, kami datang memuliakan Engkau Tuhan. Dengan hati kami datang kepadamu Tuhan. Roh Kudus, ambil alih hamba-Mu. Biarlah apa yang akan hamba-Mu sampaikan itu dari Engkau Tuhan. Biarlah hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Sementara firman-Mu disampaikan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami sama-sama mendapatkan berkat rohani yang daripada Engkau. Sementara firman-Mu disampaikan, ada roh yang menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam hati kami Bapa, ada rema-rema yang kami terima pada malam hari ini Tuhan. Biar lawatan-Mu terus terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang katakan amin. Silakan duduk. Iya, puji Tuhan, shalom. Sangat luar biasa malam hari ini, saya bersyukur berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Evi yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk ada di tempat ini. Puji Tuhan, mungkin saya tidak asing dengan saudara kebanyakan di tempat ini karena saya sudah sering beribadah di tempat ini karena saya rindu saudara ya. Kenapa saya dari Pasuruan jauh-jauh ke tempat ini, saya rindu untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa di tempat ini, amin. Memang ada harga yang harus dibayar saudara ya. Dan puji Tuhan kalau malam hari ini saya boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah, mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memperkatakan firman ini bersama-sama. Karena saya percaya firman itu ketika kita menyampaikan dengan bersuara itu kita dengar di dalam telinga kita dan di dalam hati kita ada suatu kobaran Roh Kudus. Ya, dan firman itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama membaca 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kita memperkatakan ini berulang-ulang, ada suatu iman yang timbul di dalam hati kita bahwa dikatakan firman Tuhan, hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, percaya itu apa? Iman, amin. Iman itu ya kita nggak lihat, tetapi kita yakin, kita percaya. Iman itu sesuatu yang kita nggak lihat, tetapi kita yakin, kita percaya. Saudara, mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat Tuhan. Mungkin ada ya yang memang punya karunia khusus bisa melihat wujud ya. Tetapi kebanyakan daripada kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan kita luar biasa? Keluar biasaan Tuhan itu dibuktikan dengan setiap mujizat, setiap apa yang kita alami. Mungkin ada saat-saat kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Mungkin ada saat-saat kita mengalami hal-hal yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Tetapi bukankah semua kebaikan dan keburukan yang kita alami itu ada sesuatu, ada Roh Kudus yang akan menuntun kita supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang benar. Artinya bukan keburukan, artinya gini. Sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Kita melihat kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan itu banyak sekali, luar biasa. Dan saya sering menyampaikan itu kepada teman-teman. Dan kita melihat di sini bahwa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kita melihat keadaan yang tidak baik di depan kita, mungkin saat ini engkau sedang menghadapi sesuatu yang tidak engkau inginkan. Dalam ekonomi contohnya ya, ada banyak kebutuhan. Ada orang bilang begini, saya di rumah saja tetapi uang saya keluar terus katanya gitu ya. Tetapi saudara imani, uangnya itu masuk terus gitu ya. Jangan imani uang itu keluar terus. Tanpa kita sadari saudara, itu memang kata-kata seperti kiasan. Tetapi itu kan apa yang kita ucapkan itu terjadi saudara ya. Jadi perkatakan uang itu akan masuk ke dalam rumah kita. Berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita memperkatakan hal yang negatif itu juga terjadi. Nah saudara, mari kita memperkatakan yang positif. Saudara, hidup
Rasul Paulus ya sedang berbicara bahwa hidupnya itu bukan karena dia melihat. Dia melihat keadaan tidak baik. Dia mengalami keputusasaan di dalam kehidupannya dia. Kalau saudara baca mulai dari 2 Korintus pasal yang ke-1 ya sampai pasal yang ke-5 ini. Rasul Paulus itu curhat. Dia curhat tentang segala penderitaan yang dia alamin. Dia curhat tentang segala ketidakbaikan yang dia alamin. Dia curhat bagaimana dia mengalami terjepit dalam kehidupannya dia. Teman sekitarnya ada banyak yang curiga dengan dia. Teman sekitarnya ada banyak yang tidak peduli dengan dia. Teman sekitarnya selalu mencari-cari kesalahan dia. Dan bahkan Rasul Paulus mengalami bolak-balik dimasukkan di dalam penjara. Bolak-balik dia mengalami yang namanya proses dalam kehidupannya. Ya, mengalami kapal karam, mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Tetapi dia tetap katakan, hidupku karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, sebelum ayat 7 dikatakan, coba kita buka di dalam ayat 6 ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 6. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, saudara bisa lihat di layar. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Artinya dia berbicara tentang Tuhan yang dia mau lihat gitu ya. Tuhan yang tidak kelihatan ada bersama dengan kita. Dia bilang dia jauh dari Tuhan. Saudara, ada kata tabah di sini ya, garis bawahi. Tadi saya katakan dari pasal 1 ya sampai pasal yang ke-5, curhatan Paulus tentang kehidupannya dia. Dia mengalami banyak sekali penderitaan di dalam kehidupannya. Tetapi dia katakan apa? Dia itu tabah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah di dalam kehidupan kita sedang menghadapi proses? Mungkin butuh uang sekolah untuk anak. Saya alamin saudara ya. Anak saya masuk TKB harus bayar pendaftaran, harus bayar SPP, harus bayar uang baju dan lain sebagainya. Itu dari TKA ke TKB ya. Dan itu membutuhkan uang yang begitu banyak saudara ya, yang punya anak TK tahu. Apalagi yang SD. Ya, butuh uang yang begitu banyak. Tetapi karena pengharapan kita kepada Tuhan, kami melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat kita tabah seperti Rasul Paulus, dia tabah. Mengapa kok ada kata tabah? Coba kita lihat di ayat yang seterusnya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 8. Kalau tadi ayat 7, 6, 8. Jadi mundur maju gitu ya. Ayat 8 saudara. Sudah ketemu? Ya, saya baca ya. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara, kalau bahasa ini ya, bahasa Indonesia masa kini ya, saya baca ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 saudara ya. Bahasa Indonesia masa kini, bukan yang biasanya kita baca. Karena itu kami berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan, ayat 8. Itu sebabnya hati kami tabah, kami lebih suka lepas dari tubuh kami ini supaya dapat tinggal bersama dengan Tuhan. Maksudnya apa saudara? Lepas dari tubuh ini supaya bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Ini tandanya Rasul Paulus sedang mengalami yang namanya keputusasaan di dalam kehidupannya dia. Dia maunya lepas gitu ya. Tubuhnya ini lepas dengan rohnya supaya rohnya itu kembali kepada Bapa di surga. Ya, tetapi ada ayat juga dia berkata seperti ini. Memang dia kepengen kembali kepada Bapa, tetapi karena jiwa-jiwa dia masih tetap mau ada di dunia ini untuk melayani jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa dia rela menderita. Karena jiwa-jiwa dia rela memberikan hidupnya, nyawanya. Supaya apa? Jiwa-jiwa itu diselamatkan. Nah, kita lihat seterusnya ya.
kita buka 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 8 dan 9. Ya, saya baca ya. Saudara-saudara, kami mau kalian mengetahui tentang kesukaran yang kami alami di wilayah Asia. Penderitaan yang kami tanggung itu terlalu berat menekan kami, sehingga kami sudah tidak mengharap lagi akan hidup. Saudara, ini kata-kata orang yang putus asa. Adakah di antara kita yang sedang putus asa? Ya, kita lihat ayat 9. Rasanya seperti sudah dijatuhi hukuman mati saja. Rasanya sudah dijatuhi hukuman mati saja. Ini orang-orang yang sudah hopeless, saudara ya. Tetapi kita baca seterusnya. Kita baca bersama-sama, saudara. Ayat 9 bagian B. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan bersandar pada kekuatan diri sendiri, melainkan pada Allah yang menghidupkan orang mati. Saudara, Rasul Paulus tahu betul kepada siapa dia harus berharap. Rasul Paulus tahu betul kepada siapa dia harus menyandarkan hidupnya. Yang tadinya ketika menghadapi banyak problem dalam kehidupannya, hampir-hampir dia putus asa. Bahkan dia berkata lebih baik dia lepas aja, hidupnya itu terlepas aja, saudara ya. Tadi yang saya baca bahasa Indonesia masa kini ya. Dia berkata hanya kepada Tuhan saja dia bersandar. Kita baca terjemahan baru ayat 9b. Ayat 9b terjemahan baru. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saudara, Rasul Paulus dia tahu persis. Saudara tahu Rasul Paulus dia adalah orang yang intelektual, saudara ya. Sebelum dia bertobat percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia adalah orang yang pinter. Dia adalah orang Farisi, dia paham firman Tuhan. Dia juga adalah orang yang memiliki jabatan. Dia juga bahkan dipercaya pada saat itu. Dan dia mendapatkan mandat untuk menghapus anak-anak Tuhan dari muka bumi gitu ya. Itu mandatnya, bahkan dia punya cincin sudah dimeteraikan bahwa dia punya kuasa. Tidak ada hukum yang bisa menyidangkan Rasul Paulus kalau dia menghabisi anak Tuhan. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia orang yang pintar, dia orang yang luar biasa cerdas, saudara ya. Dia katakan semuanya itu sia-sia. Dia bilang semuanya itu kuanggap sampah setelah aku mengenal Tuhan. Artinya apa, saudara? Dari semua kekayaan yang dia miliki, dari semua jabatan yang dia miliki, dari semua kedudukan ya yang dia miliki, dia tahu persis itu bukan apa-apa dibanding pengenalan akan Tuhan. Artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya dia. Tuhan itu sangat-sangat berharga di dalam kehidupan Paulus. Ketika dia seolah-olah sudah putus asa, ketika seolah-olah saat itu dia sudah tidak mengharapkan untuk hidup lagi. Tetapi Tuhan masih kasih kesempatan dia untuk hidup dan dia tidak mengandalkan intelektualnya. Dia tidak mengandalkan apa yang dia punya di masa yang lalu. Dia tidak menyandarkan kekuatannya, tetapi dia bersandar kepada Tuhan. Saudara, ketika saya menghadapi yang namanya proses dalam kehidupan saya, sebelum saya seperti sekarang ini, artinya saya bisa tabah, bisa melewati semua proses di dalam kehidupan saya. Dulu juga saya orang yang cengeng, saudara ya. Ketika saya di dalam pelayanan, saya menghadapi banyak tantangan. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan saya, memfitnah saya, segala macam itu saya alamin, saudara ya. Bahkan ada orang-orang yang berusaha supaya saya keluar dari pelayanan gitu ya. Karena mereka berusaha untuk ya supaya mereka yang mengambil alih pelayanan tersebut. Bahkan saya sering dihina katanya karena saya nggak sekolah Alkitab pada waktu itu ya saudara ya. Jadi banyak hal yang membuat saya frustasi. Banyak hal yang membuat saya rasanya saya mau minggat, saudara, mau lari dari panggilan. Ketika saya putus asa, tawaran banyak, saudara.
Saya pernah saksikan di tempat ini teman saya bilang begini, Mai lu ngapain di desa, udah balik aja ke Jakarta, kita pelayanan di sini. Banyak pelayanan menunggu kamu katanya gitu saudara. Karena kami di Jakarta itu kami pelayanan dari persekutuan kecil, persekutuan besar, KKR kecil, KKR besar gitu ya. Bahkan kami pelayanan di pemulung-pemulung gitu ya. Dan banyak sekali pelayanan yang kami lakukan di sana. Kemudian Tuhan cabut saya dari zona nyaman, dibawalah saya ke Surabaya, ke Jawa Timur. Dan akhirnya saya ditempatkan di Pasuruan. Ketika saya menghadapi tantangan di dalam pelayanan, saya putus asa dan saya menyanyikan sebuah pujian. Itu pujian itu keluar dari hati saya. Lagunya begini. You are my hiding place. You always in my heart. Ketika saya menyanyikan lagu itu, saudara, saya menangis. With all, gimana? Ya, jadi artinya, saudara, kalau bahasa Indonesianya bilang begini, Tuhan adalah perlindunganku. Tetapi lagu ini berkata, you are my hiding place. Itu bukan sekedar tempat perlindungan Tuhan itu. Tuhan adalah tempat persembunyian pada waktu kita ada di dalam bahaya. Ketika Daud ada di dalam bahaya, dia ada di tempat persembunyian di sebuah gua dan dia menghadapi ancaman yang begitu luar biasa. Dia katakan Tuhan adalah my hiding place. Tuhan adalah tempat persembunyianku. Saudara, ketika saya menyanyikan lagu itu berulang-ulang saya nangis saudara. Dan saya menemukan kedamaian yang luar biasa. Saya menemukan kedamaian yang tidak bisa saya beli dengan uang saudara. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi proses, anggap itu pembentukan karakter kita, pembentukan rohani kita. Amin. Saudara, kita akan muncul seperti emas murni. Saudara, kalau dulu saya begitu cengeng gitu saudara ya. Tetapi ketika Tuhan bentuk saya, ya seorang Maya yang kecil gitu ya. Imut ya. Ya, seorang Maya yang kecil bisa tetap bertahan menghadapi badai. Bukan karena Mayanya, bukan karena Maya mengandalkan kekuatannya, bukan karena Maya mengandalkan apa yang dia punya. Karena pada waktu itu Tuhan izinkan rekening saya habis saudara. Saya melayani Tuhan, saya butuh uang, kalung saya jual, anting saya jual saudara. Ya, habis-habisan saudara. Ketika saya sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa saya jual untuk kebutuhan pelayanan, saat itulah saya tersungkur. Sebelumnya saya masih punya yang saya andalkan, emas, ya. Masih punya yang saya andalkan, emas untuk bisa dijual untuk jadikan uang untuk pelayanan. Tetapi ketika saya tuh sudah tidak punya apa-apa lagi saudara, satu-satunya jalan cari Tuhan. You are my hiding place. Dan Tuhan menyediakan segala kebutuhan. Saudara, akhirnya Maya berubah saudara ya, bukan berubah seperti Spider-Man, Superman saudara ya. Tetapi seorang Maya berubah dari yang tadinya cengeng menjadi Maya yang berbeda. Setiap saya ada kebutuhan, saya cuman katakan, Tuhan aku percaya engkau sudah menyediakan kebutuhanku. Saudara, kalau kita ketemu dengan banyak orang sekarang ini, banyak yang mengeluh saudara ya. Banyak yang mengeluh tentang kebutuhan, tentang ini, apalagi ibu-ibu sekarang yang harus mendampingi anak sekolah, ya, harus mendampingi anak belajar, banyak yang mengeluh. Coba kita lakukan dengan pujian penyembahan. Kita lakukan dengan hati yang penuh sukacita. Saya percaya kita tidak akan terbebani dengan segala macam itu, saudara. Kalau kita terus mengeluh di dalam kehidupan kita jadi berat loh, saudara. Jadi setiap hari kita ngedumel, ngomel gitu ya. Aduh, saya harus mendampingi anak saya sekolah. Aduh, waktu saya habis untuk ini, itu. Hanya setiap hari hidup kita itu cuma bisanya ngomel, ngedumel, apalagi saudara. Tetapi coba kita lakukan dengan hati yang gembira. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita andalkan Tuhan. Kita akan melihat mujizat saudara, amin. Kita akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin yang engkau andalkan itu orang tua. Atau mungkin yang engkau andalkan itu orang yang lebih kaya dari saudara. Oh mungkin ketika saudara ada kebutuhan, saudara bilang, oh mungkin dia bisa menolong saya. Ternyata dia tidak bisa menolong kita saudara. Kita bisa kecewa. Tetapi kalau kita yang andalkan Tuhan, itu luar biasa.
Saya hidupi itu setiap hari saudara. Di masa pandemi ini saudara ya. Sebelum kami buka toko, Tuhan percayakan kami mulai Oktober kemarin kami buka toko fotokopi. Oktober 2019. Sebelum buka toko, Tuhan izinkan proses saudara ya. Untuk makan aja kadang kami enggak punya uang. Kita enggak cerita siapa-siapa saya dan suami. Cuman cerita sama Tuhan saudara ya. Tahu-tahu ada yang datang bawa nasi kotak 2 saudara. Waktu itu mama mertua saya pas lagi di Bali, kadang-kadang dia ada di Jakarta. Kami alamin itu padahal kami mau buka toko saudara ya. Karena memang banyak kebutuhan. Kami tidak cerita siapa-siapa, kami cerita sama Tuhan. Kemudian saudara luar biasa yang kami alami. Di masa pandemi ini saudara ya, justru kami bisa berbagi. Sekalipun enggak besar-besar gitu ya, bagi masker, bagi ya apa yang kami punya kami bagi kepada yang membutuhkan. Dan Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tuhan itu selalu menyediakan saudara, ketika kita punya niatan untuk memberkati orang, itu Tuhan sudah sedia saudara. Ada adik rohani saya saudara ya, saya tidak pernah cerita kalau saya ada kebutuhan. Saya tidak pernah cerita, satu kali pun saya tidak pernah cerita. Memang kadang-kadang ada saudara ya niatan, pinjam dulu kali ya. Tapi saya urungkan niat. Saya cuma ngomong sama Tuhan saudara. Dan tiba-tiba setiap saya ada kebutuhan, kok Tuhan bicara sama dia gitu loh. Tuhan kirim. Satu saat saudara ya, ketika saya lagi ada kebutuhan, kurang lebih 3 juta ya, 3 juta. Rekening sudah kosong gitu ya saudara. Rekening sudah kosong 3 juta. Saya enggak punya uang waktu itu. Saya cuma datang sama Tuhan. Nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tahu-tahu ada teman dari Banyuwangi saudara ya di desa. Dia tinggal di desa. Dia bilang, Mai, bagi rekening dong. Memang karena kita berteman gitu ya. Bagi rekening dong, sekarang dia tinggal di Banyuwangi. Terus saya bilang, buat apa Ci? Tuhan suruh saya memberkati kamu. Dia enggak tahu kalau saya ada kebutuhan. Saya pikir saudara ya, mungkin 200-300 ribu. Saudara juga pasti punya pikiran gitu kan. Ya, saya kebutuhannya hampir 3 juta saudara ya. Pada waktu itu. Tahu-tahu dia minta rekening, tahu-tahu dia transfer berapa saudara. Bayangan saya 200-300 ribu. Tapi dia kirim 3 juta, saya nangis sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Saudara, hari-hari ini siapa yang Engkau andalkan? Paulus, dia mengandalkan Tuhan. Sebelum dia bertobat, saudara ya, waktu dia buta di Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9, pada waktu Paulus buta, ya, dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Kemudian ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan ngomong sama Ananias. Ananias ngomong gini, Tuhan ngomong, ayo pergi jemput si Paulus itu, si Saulus. Ananias bilang, Tuhan dia kan pembunuh anak Tuhan, mana mungkin saya jemput dia. Tuhan bilang, ayat 15, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini, maksudnya Saulus sebelum jadi Paulus. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, Tuhan sudah berbicara bahwa akan banyak penderitaan yang akan dialami oleh Saulus yang kemudian dirubah namanya jadi Paulus. Saudara, kalau saya mungkin sebelum saya mengalami penderitaan sudah ngomong, ya Maya pergi pelayanan ke Pasuruan, kamu akan mengalami banyak penderitaan. Saudara mungkin urung saya enggak. Mungkin saya menolak untuk pergi. Tetapi Paulus sebelum dia mengalami banyak penderitaan itu, Tuhan sudah ngomong. Dia akan mengalami banyak penderitaan. Makanya saudara dia katakan dia tabah saudara ya. Saudara ketika kita mungkin digesek dengan sesama pelayan Tuhan.
reaksi kita bagaimana. Saudara, ketika kita digesek dengan sesama, Paulus mengalami loh saudara, saya mengalami. Ketika kita digesek dengan sesama pelayan Tuhan, kalau enggak mati daging saudara ya, kalau dagingnya enggak mati, wah beringas saudara ya. Wah mungkin mengalami ya dan teriak betul gitu ya. Nah saudara, saya mengalami ada saat saya masih manusia biasa, ada saat saya mulai wah emosi ini ya muncul. Tuhan ingatkan, yang kamu lakukan visi atau ambisi. Kalau yang kita lakukan ambisi saudara, kita akan banyak berbenturan dengan orang. Tapi kalau kita lakukan visi, sekalipun kita bergesekkan dengan orang lain, kita akan terus jalan. Saudara, ada satu hamba Tuhan ketika kami Zoom meeting lagi berdoa gitu ya, ibadah devotion, dia katakan seperti ini, Tuhan ini lagi buka pintu, Tuhan lagi buka pintu untuk kita masuk. Tetapi ada saat Tuhan tutup pintu, lah bingung kan? Ada saat Tuhan tutup pintu dan dia katakan begini yang itu membuat saya tuh dek gitu ya. Dia katakan begini, kalau Tuhan tutup pintu jangan berusaha engkau dobrak. Kan kalau kita kan orang karismatik, terobosan gitu ya. Ya ada saat itu Tuhan suruh berdiam, ada saat Tuhan suruh terobosan gitu ya. Enggak selamanya kita terobos, akhirnya kita sudah daging yang muncul, bukan visi Tuhan lagi. Nah dia katakan jangan berusaha dobrak pintu yang ditutup itu. Karena Tuhan akan buka pintu yang lebih lebar, amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau mungkin kita menghadapi ada satu badai di depan kita, ada satu jalan tertutup, jalan buntu di depan kita. Memang ada saat Tuhan bilang terobos dengan iman, percaya, terjadi saudara. Tetapi ada saat Tuhan bilang berdiam, akan ada pintu yang lebih besar yang akan dibuka. Saudara, dalam pelayanan saya juga mengalami ya, ketika kita ada di satu posisi ya, ada orang yang kalau pemilihan kamu aja ketuanya, oh kamu aja gitu ya. Ketika orang itu sudah jadi, yang katanya kamu aja berusaha menjajah gitu ya. Saudara, kita hidup di zaman kemerdekaan, tetapi kadang-kadang hati kita masih hati menjajah saudara ya. Bagiannya orang kita ambil karena kita merasa kita lebih dari orang itu. Saudara, ini hati menjajah. Nah, Paulus juga mengalami saudara. Tetapi apa? Dia katakan dia tabah saudara. Dia tabah. Dan pada akhirnya dia muncul sebagai emas yang murni. Saudara, malam hari ini mari kita belajar seperti Paulus. Sekalipun kita menghadapi banyak badai di dalam kehidupan kita, mari kita belajar seperti Paulus. Dia tabah. Dan di akhir hidupnya sebelum dia meninggal, dia katakan aku telah mengakhiri pertandinganku. Saudara, mari saya dan saudara kita sama-sama mengakhiri pertandingan iman kita. Jangan sampai ada iman yang gugur di masa pandemi ini, amin. Jangan sampai ada iman yang meninggalkan Tuhan di masa pandemi ini. Justru di masa pandemi ini mari lebih dekat, lebih intim. Tuhan adalah hiding place. Dan perkatakan setiap hari. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari saya undang pemain musik sama singer, kita akan menyanyikan Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, lagu ini berkata sekalipun melewati badai, sekalipun melewati banyak persoalan, lembah kekelaman, tetapi kita tidak akan takut bahaya karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Amin, haleluya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau imani, kita mau nyanyikan pujian ini sebagai pujian profetik kita. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, Takkan kekurangan aku. Imani saudara. Amin. hijau, Ia membimbingku. Amin. Imani. airnya Rasakan air yang tenang. Yang daripada Tuhan. jiwaku
Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau Tuhan dituntun di rumput hijau. Kami mau Tuhan Engkau berjalan di depan kami sebagai gembala kami yang menuntun hidup kami. Hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih meteraikan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami yang saat ini mengalami kekurangan, kami yang mengalami kekeringan, kami yang mengalami kesakitan. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah kepenuhan, terimalah Engkau Allah yang masih kita karabasane, hingga takarabasana karabalarabasane. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh-sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah kami malam hari ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus, kami mau mendengar kesaksian Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kesaksian ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan. Bahwa kalau orang-orang yang mendapatkan kesaksian ditolong Tuhan, kami pun juga akan mendapatkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Sebelum kita mengakhiri ibadah malam hari ini, saya mengundang Ibu Doris yang akan memberikan kesaksian malam hari ini. Silakan Bu Doris. Shalom semuanya, selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana mukjizat Tuhan terjadi untuk kesembuhan suami saya yang menjalani operasi pemasangan ring yang keempat. Waktu itu saya masih ingat waktu itu seharusnya dia tanggal 26 Agustus dilakukan pemasangan ring di sebuah rumah sakit di Surabaya. Dan saya sebagai mahasiswa STT Parakletos waktu itu harusnya ujian sidang skripsi tanggal 27. Jadi saya harusnya 1 hari setelah dia operasi. Padahal kalau operasi itu harusnya sekarang ini karena musim corona, jadi hari H dia masuk, besoknya dia baru pulang. Kalau keadaannya baik, itu saya berdoa. Kalau kata orang sekarang tuh nggak ada aminnya. Berdoanya minta Tuhan kalau bisa ujian sidang skripsinya yang diundur atau dia yang diundur gitu. Soalnya kalau dia tanggal 27, dia tanggal 26, saya tanggal 27, pasti saya harus ujian di rumah sakit. Nah, rumah sakit yang tempat suami saya operasi itu juga salah satu rumah sakit rujukan corona. Saya nggak kebayang saya harus begini, ditutup begini, terus saya harus presentasi skripsi saya harus jawab. Saya bingung, saya mau cari ruangan mau di mana saya harus mempresentasikan. Tapi akhirnya puji Tuhan, saya ujian tanggal 28 Agustus dan suami saya operasi tanggal 2 September. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini, suami saya harusnya pasang ring yang keempat itu hampir 2 tahun yang lalu. Tapi dia selalu maju mundur. Tapi bukan maju mundur cantik, bukan. Dia maju mundur, bikin saya kadang-kadang gregetan. Gregetannya karena dia nggak berani operasi, tapi kalau sakit sambatnya lebih daripada bayi yang rewel minta susu botol terus nggak ada susunya gitu loh. Jadi, aduh mah aku sakit tengah malam, aduh mah aku nggak enak gitu kan. Saya juga sakit jantung gitu loh. Jadi dalam hati saya mikir, ini orang buta nuntut orang gagu apa gimana, nggak ngerti saya. Nah akhirnya corona itu dalam kehidupan saya itu membawa satu mukjizat buat keluarga saya secara pribadi. Karena terus terang walaupun saya aktif dalam pelayanan, kita nggak pernah punya waktu untuk khusus berdoa saya, suami dan anak. Tapi karena ada virus corona, kita lebih sering diem di rumah, diem dalam satu ruangan bareng-bareng. Mau tidur kan nggak mungkin dia doa sendiri, saya doa sendiri, Tuhannya Tuhan yang sama. Akhirnya kita sering berdoa. Dan akhirnya
Saya bilang sama suami saya, wis kamu gak usah takut, kamu percaya, kamu tuh bersyukur, kamu bisa dipasang ring. Karena dipasang berarti kan pembuluh darah itu dibuka, jadi bisa lancar lagi. Sedangkan saya, seperti saya kesaksian kemarin, saya udah 3 kali dicoba, gak bisa dipasang ring karena pembuluh darahnya keriting. Akhirnya dia memantapkan hati, dia berani. Saya bilang sama dokter saya, dokter kami berdua, bahwa dia udah berani. Akhirnya di set waktunya di rumah sakit itu dan tibalah saya di tanggal 2 September. Setelah saya berangkat ke rumah sakit, waktu itu sebelum saya berangkat dokter bilang, Bu nanti kalau Pak Heri di rumah sakit, Ibu langsung cari hotel ya. Saya mikir, cari hotel? Kok cari hotel? Ternyata resiko kalau saya harus nginep nunggu di ruang tunggu ICU, jadi saya harus cari hotel. Singkat cerita, akhirnya saya dapat hotel di dekat rumah sakit. Nah, malam sebelum dia operasi, pagi-pagi kan jam 6 saya harus sudah masuk ke ICU, nganterin dia. Itu kita berdoa, saya sampai nangis. Dan dia tuh, Mah, aku udah gak takut. Itu saya selama saya kenal dia, saya jadi istrinya dia, Januari 20 tahun dia gak pernah ngomong gitu. Ma, aku udah gak takut. Kalaupun sampai terjadi sesuatu dengan aku percaya aku pasti akan bersama-sama dengan Tuhan. Aku berserah Ma, aku percaya mukjizat pasti ada dalam kehidupanku, kata dia. Saya langsung nangis, saya peluk dia, saya dalam hati mikir, aduh Tuhan ternyata dia bisa punya iman yang kuat. Dan akhirnya waktu mau berangkat operasi saya juga berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan buat saya. Karena sekuat-kuatnya kita, kalau suami kita harus masang ring yang jumlahnya udah dia lebih dari 90% penyumbatannya. Itu kan pasti kita deg-degan. Dan saya berdoa Tuhan tolong berikan saya ketenangan, berikan saya tempat untuk bisa nunggu dia. Kalau perlu saya bisa lihat dia. Dan yang luar biasa di rumah sakit itu di tempat ruang tunggu dia dioperasi itu saya sendirian. Ada kamar mandinya juga karena saya biasanya suka buang-buang air ya kalau tegang kan. Jadi saya dikasih WC khusus sendirian, tempat duduknya ada 2 dan yang lebih lucu lagi di samping sini ada tempat tidur. Jadi kayaknya Tuhan udah nyiapin kalau saya mau semaput saya bisa semaput begitu loh, pokoknya nggak geblak gitu loh. Nah di situ tuh saya berdoa, begitu saya masuk dia dimasukin ke ruangan ICU, pintunya ditutup. Saya lihat kok ini pintunya kayaknya ada kacanya ya. Terus saya inceng gini, saya deketin, ada tulisannya dilarang memotret. Saya bilang, ya mungkin harus saya langgar ya, karena saya mau ngintip, mau ngeliat, mau buat bukti saya gitu loh, buat ngasih tahu suami saya nih loh kamu. Nah begitu saya lagi gini, saya lihat ke dalam, dia lihat saya. Jadi selama proses operasi, dia lihat saya lihat dia. Itu saya berdoa, saya nangis, pokoknya saya berdoa luar biasa, saya berdoa belum pernah kayak gitu saya berdoa. Saya itu operasinya hampir 1,5 jam, saya berdiri. Biasanya kalau ibadah saya nggak kuat berdiri lama, tapi kali itu saya bisa berdiri 1 jam lebih. Saya tumpang tangan, Tuhan Yesus tolong ya Bapak. Aku percaya kau pasti bisa memberikan mukjizat. Saya berdoa terus, nggak lama dokternya manggil saya ke dalam. Saya ke dalam terus dokternya bilang, Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin kata dia. Dengan ilmu yang saya punya. Tapi, nah dia begitu ngomong tapi, langsung dengkul saya itu rasanya kayak gitu. Tapi apa dalam hati saya ya. Terus dia bilang, tapi kalau sampai Tuhan berkehendak lain, pokoknya saya tuh harus siap kata dia gitu. Iya dok, gak apa-apa saya gitu. Terus saya lihat suami saya pegang rambutnya, saya bilang, Pak yang kuat ya. Kamu harus kuat demi aku, demi anak kita, saya bilang. Terus dia, iya Ma kata dia. Terus saya keluar, terus saya berdoa terus. Terus yang saya lihat itu muka dokternya. Waktu selama operasi saya berdoa sambil nangis, yang saya lihat muka dokternya, dia berdua kan. Dia kayak orang kebingungan. Saya dalam hati mikir dia yang ahlinya bingung, ya apa aku? Mukanya tuh kayak, kan dari raut wajah kita bisa lihat kan orang bingung. Dia bingung, saya terus berdoa Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terus tiba-tiba dia mukanya kayak, kalau pakai bahasa gini, kayak gitu kayak aduh harus gini kayak gitu. Terus dia kutak-kutik suami saya tuh diapainnya nggak tahu lah. Terus ditutup akhirnya selimutnya, lampu yang kan dari selangkangan dimasukinnya. Jadi benangnya itu panjangnya segini. Dari ujung sini sampai ujung sini.
bentuknya kayak kawat, dimasukin ke sini. Saya kan lihat prosesnya karena saya pernah ngalamin. Nah itu kan saya ngeliat suami saya yang digituin, jadi diginin kayak diulur-ulur gitu loh. Serut, serut, dimasukin gitu. Aduh saya rasanya, tapi terus akhirnya dokternya kayak mukanya kayak sukacita gitu. Terus dokternya manggil saya lagi, terus saya masuk. Terus dokternya bilang, Bu Doris ini loh, ini tadi pembuluh darah yang 95% tersumbat. Itu kecil pokoknya. Jadi ternyata suami saya itu kalau kena serangan jantung itu pasti meninggal. Selama ini yang dia belum pasang ring. Terus yang ini Bu, yang udah saya pasang ringnya tuh panjang hampir 4 cm kata dia. Saya terus terang Bu, tadi hampir nggak percaya gitu kalau saya bisa operasi ini kata dia. Jadi yang saya ingin ceritakan di sini bahwa kuasa doa kita itu luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika kita berserah, kita pasrah, kayak suami saya pasrah, itu dia tensinya selama ini selalu 160/100. Kebanyakan 160 Mas Heri itu. Tapi sejak kemarin dia masuk ke ruang operasi, sampai kemarin kita kontrol, akhirnya obat darah tingginya dilepas. Karena selama seminggu dia 110, 120. Jadi dalam ketakutan itu bisa bikin penyakit juga. Kita gak perlu takut saudara-saudara. Kita punya Tuhan. Tuhan kita tuh tabib yang ajaib. Dulu saya suka sedih, kenapa sih hidup saya selalu penuh dengan pergumulan? Apa salah saya? Saya udah pelayanan, bukan saya hitung-hitungan enggak. Tapi kenapa ini abis ini, abis ini. Ternyata Tuhan ingin saya bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau Tuhan menolong saya dan keluarga saya, memberikan pemulihan yang lebih lagi, terjadi pemulihan di keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Tapi selama 20 tahun ada sesuatu di keluarga saya dan akhirnya semua pulih. Saya lepas, bebas, gak ada perasaan apa-apa lagi. Itu semua karena Tuhan. Dan jika Tuhan bisa berbuat itu dalam kehidupan saya, Tuhan juga bisa melakukan itu dalam kehidupan saudara-saudara semua. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih buat kesaksian Ibu Doris, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pada malam hari ini. Mari juga saudara yang menyaksikan tayangan melalui live streaming malam hari ini. Kalau engkau mengalami pergumulan yang sama, mungkin lebih berat, mungkin persoalan yang berbeda. Saat ini panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Syata karama shikinala rabasi. Shikitikini alamo ya rabase. Syata kanala rabasi kini alamo. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janjimu ajaib terukir dalam
Kami sungguh-sungguh percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu yang menyaksikan melalui live streaming ini Tuhan. Di manapun kami saat ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bukankah berkat Allah Bapa di surga, pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang setiap hari melindungi kita, setiap hari meluputkan kita dari segala yang jahat, meluputkan kita dari segala virus corona, meluputkan kita dari segala hal-hal yang buruk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia, sukacita, kemenangan, kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.